Halo semua, salam Movie Mania. Jumpa lagi bersama saya PW di channel PW Studio. Pada konten kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film bergenre science fiction. Film hebat yang dibuat pada tahun 2008 ini disutradarai oleh Scott Derrickson dan dibintangi oleh Jennifer Connelly, yang dalam film ini dia berperan sebagai Elena Benson, ibu tiri dari Jacob Benson yang diperankan oleh Jaden Smith. Selain itu ada juga Keanu Reeves yang memainkan peran utama sebagai alien, dan juga masih banyak artis-artis hebat lainnya. Film yang berdurasi 1 jam 38 menit ini menceritakan tentang sebuah benda angkasa yang mengarah ke bumi dengan kecepatan 300.000 km per detik. Ketika benda itu menabrak bumi, kemungkinan akan menghancurkan seluruh isinya karena ukurannya yang amat besar. Menariknya, bumi hanya punya perkiraan waktu sekitar 78 menit untuk evakuasi warganya. Baiklah, biar ceritanya makin seru, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan yang diambil pada tahun 1928 ketika seorang pria sedang berada di kutub utara. Saat itu dia sedang berada di dalam tenda mengasah peralatan pendakiannya. Secara tidak sengaja dia melihat sebuah cahaya yang menembus dinding tendanya. Karena merasa aneh dengan keberadaan cahaya itu, dia menyusuri badai salju yang amat lebat itu untuk menuju ke sumber cahayanya, dan akhirnya dia berhasil mendekat. Dia menemukan bulatan cahaya yang di dalamnya terlihat seperti awan berputar-putar. Pelan-pelan dia memecahkan cangkang dari bulatan itu. Lalu yang terjadi, dia tiba-tiba sudah terbangun dari pingsannya dan mendapati bulatan cahaya tadi menghilang. Film The Day of the Earth Stood Still pun dimulai. Adegan berikutnya menampilkan Helena Benson yang sedang melakukan aktivitas sehari-harinya, yakni menjadi dosen sekaligus ilmuwan yang mempelajari astrobiologi, ilmu tentang kehidupan di luar bumi. Mirisnya, dalam kehidupannya dia tidak beruntung. Dia menikahi seorang tentara yang sudah memiliki anak yang bernama Jacob, dan setahun setelah dia menikah, suaminya meninggal. Meski anak itu cuma anak tiri dan sikapnya yang menyebalkan, tapi Helena memperlakukannya layaknya anak kandung. Bahkan dia tidak tertarik untuk menikah lagi hanya karena ingin merawat Jacob. Pada scene berikutnya dia mendapat sebuah telepon dari pemerintah yang mengharuskan dia pergi ke suatu tempat. Sebelum dia sempat bertanya tentang masalahnya, dia sudah dijemput tim khusus dari kepolisian Amerika. Layaknya presiden, dia dijemput dengan iring-iringan polisi, bahkan hingga menutup jalan. Lalu sampailah dia di suatu tempat. Dia diminta naik ke sebuah helikopter yang ternyata di dalamnya berisi para ilmuwan lain. Seperti mereka semua dikumpulkan dan tidak tahu kemana mereka akan dibawa. Singkat cerita, dia dan para ilmuwan itu tiba di suatu tempat. Ternyata Helena berada di sana karena usulan dari temannya yang bernama Michael. Michael membawanya ke suatu konferensi yang di dalamnya menjelaskan tentang suatu hal yang sedang mengancam bumi. Ada sebuah objek asing di luar angkasa yang amat sangat besar terdeteksi menuju ke arah bumi dengan kecepatan 300.000 km per detik. Diperkirakan benda itu akan jatuh tepat di pusat kota Manhattan. Benda yang sangat cepat hingga tidak ada waktu untuk mengevakuasi 8 juta penduduk kota Manhattan. Satu hal yang bisa mereka lakukan hanya merencanakan bagaimana pemulihan pasca benturan yang terjadi. Mereka memprediksi benda itu akan menabrak bumi dalam waktu 78 menit. Singkat waktu, timer menunjukkan waktu kurang dari 2 menit sebelum benda itu menghantam bumi. Banyak helikopter berterbangan menjauhi kota Manhattan. Para ilmuwan saling berargumen tentang benda apa yang akan menghantam bumi, dan waktu pun bersisa 6 detik.
3, 2, 1. What is it? Could they have made a mistake? Wait. Ketika waktu sudah habis, tidak terjadi apapun. Ternyata objek itu melambat sebelum sampai ke bumi. Dan ketika Helena melihat keluar jendela, dia melihat ada sebuah cahaya seperti meteor sudah sangat dekat dengan bumi. Ternyata benda itu bukan meteor. Benda itu berbentuk bulatan cahaya yang amat sangat besar. Lalu para ilmuwan pun mendekat dengan baju anti radiasi mereka, termasuk Helena. Tak berapa lama, pasukan tentara dan polisi pun datang mengepung benda itu dengan senjata canggih mereka. Lalu yang terjadi, sesosok makhluk muncul dari bulatan cahaya itu. Namun dia ditembak oleh tentara dan tiba-tiba ada sesosok makhluk amat sangat besar muncul. Semua peralatan elektronik di tempat itu mati dan makhluk itu berusaha menyerang Helena. Tapi makhluk kecil yang ada di depan Helena mencoba menghentikannya. Lalu semua peralatan kembali berfungsi normal dan orang-orang pun terbangun. Dengan cepat tim medis datang untuk mengambil peluru yang ada di makhluk yang tertembak tadi. Di sana dokter pun kebingungan karena mereka takut jika mereka salah bertindak dan Helena pun menyarankan ahli bedah untuk menanganinya, untuk mengambil peluru yang bersarang di tubuh makhluk itu. Akhirnya ahli bedah pun didatangkan untuk membedah makhluk itu tanpa anestesi karena dia tidak berani memberi obat apapun ke tubuh makhluk itu, takut jika tubuhnya memiliki reaksi buruk terhadap obat yang diberikan. Lalu dokter itu membedah makhluk itu dan menemukan lapisan paling luar dari makhluk itu terlepas dengan sendirinya. Dokter itu terkejut karena di dalam lapisan kulit terluar itu terdapat otot, pembuluh vena, kulit, dan segala hal yang dimiliki manusia. Dan setelah semua lapisan kulit dibersihkan, makhluk itu ternyata berwujud hampir mirip dengan manusia. Lalu Helena mendekat ke makhluk itu. Makhluk itu tiba-tiba seperti berontak dan melihat ke arah Helena. Dan Helena pun mencoba menenangkannya. Dia begitu terkejut ketika menemukan bahwa makhluk itu menirukan apa yang dia katakan. Singkat cerita, Ibu Menteri Pertahanan datang ke laboratorium untuk mengetahui tentang makhluk asing tadi. Ilmuwan yang ada menjelaskan jika makhluk itu memiliki struktur dan jaringan tubuh manusia. Anehnya, lapisan luar yang ada di dalam kulit makhluk itu berbentuk seperti plasenta. Helena menambahkan, makhluk yang ingin tinggal di bumi harus lahir di bumi. Dia berpendapat jika sebelumnya makhluk itu pasti pernah datang ke bumi untuk mengambil DNA dari manusia. Selama ada di lab perawatan, makhluk itu mengalami pertumbuhan yang amat sangat cepat. Saat ini bahkan dia sudah memiliki fisik 100% manusia. Singkat cerita, Bu Menteri mendekat ke makhluk itu. Makhluk itu meminta air dengan bahasa manusia. Lalu mereka memberinya air. Sambil meminum airnya, dia mengatakan jika tubuhnya masih perlu beradaptasi. Bu Menteri juga mencoba menginterogasi makhluk itu dengan menanyakan apa tujuannya ke bumi. Dan makhluk itu hanya menjawab dengan satu kata, alien. Helena pun juga mencoba bertanya nama makhluk itu. Ternyata dia bernama Klaatu. Klaatu datang ke bumi untuk menghadiri sebuah pertemuan untuk menyampaikan sesuatu. Pertemuan antara para alien yang sebelumnya sudah lebih dahulu berada di bumi serta tinggal dan menyamar sebagai manusia untuk mengamati kehidupan manusia. Bu Menteri mencoba mendesak Klaatu untuk mengatakan hal yang akan dia bahas di pertemuan itu, tapi dia tetap tutup mulut. Singkat cerita, Bu Menteri berencana membius Klaatu dan membawanya ke ruang isolasi untuk diinterogasi.
diinterogasi dan dia menyuruh Helena untuk menyuntikkan obat bius. Akan tetapi Helena menukar obat bius dengan H2O, cairan biasa. Lalu dia pun menyuntikkan obat itu. Sambil menjauh dari Klaatu, Helena mengatakan kepadanya untuk kabur. Lalu Klaatu pun dibawa ke sebuah ruangan kosong yang luas untuk diinterogasi dengan alat mendeteksi kebenaran. Dia pun mengikuti sesi interogasi, tapi yang terjadi setelah tersetrum, justru Klaatu yang mewawancarai petugas itu. Dia bertanya tentang akses keluar gedung, dan seperti sudah terhipnotis, petugas interogasi menjawab semua pertanyaan dari Klaatu. Selain itu, Klaatu bahkan bisa melihat seluruh isi ruangan di gedung dengan matanya. Dia menghubungkan matanya dengan CCTV. Lalu yang terjadi, semua penjaga pingsan, lalu kelistrikan di gedung itu terganggu, dan Klaatu meninggalkan gedung itu. Di sisi lain, Helena yang tahu keadaan memburuk mencoba kabur dengan membawa sampel yang diambil dari tubuh Klaatu. Adegan berikutnya menampilkan Klaatu yang sedang berada di toilet. Dia melihat dadanya terluka, lalu dia tiba-tiba pingsan. Di satu sisi, Helena yang bersama Jacob, dia mendapat sebuah telepon. Seorang petugas dari stasiun mengabari Helena jika pasiennya ada di stasiun. Helena merasa tidak punya pasien, tapi pasien itu mengatakan ke petugas jika Helena memiliki obatnya. Lalu Helena pun bergegas ke stasiun membawa Jacob, dan ternyata pasien itu adalah Klaatu. Lalu Helena membawa Klaatu. Ternyata obat yang dimaksud Klaatu adalah sampel yang dibawa Helena. Dia mengoleskan sampel itu ke lukanya, lalu luka yang ada di tubuhnya sembuh dan menghilang tanpa bekas. Selanjutnya, Klaatu meminta Helena membawanya ke suatu tempat. Di sisi lain, pemerintah mencoba untuk menghancurkan makhluk besar yang ada di dekat bulatan cahaya. Tapi yang terjadi, He's activating. Fire! 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 This is intercepted! Get out of there! Withdraw! robot besar itu justru mengendalikan semuanya. Singkat cerita, Helena dan Klaatu tiba di tempat yang Klaatu tuju. Ternyata tempat itu adalah McDonald. Sedikit mengejutkan, tapi dia memang akan melakukan pertemuan dengan alien lain yang sudah tinggal di bumi selama 70 tahun di McDonald. Klaatu dan koloninya membicarakan tentang penyelamatan bumi. Koloninya itu mengatakan jika manusia adalah perusak bumi, mereka tidak bisa berubah. Ia sudah mengamati selama 70 tahun. Manusia adalah spesies yang sulit diajak bersepakat, dan mereka para alien bersepakat untuk menolong bumi dengan cara memusnahkannya. Klaatu mengajak koloninya untuk kembali, namun dia tidak mau, meski dia harus ikut hilang bersama manusia. Koloninya menjelaskan jika ada sisi lain yang berbeda dari manusia, yang bahkan membuat dia menyukai manusia dan memutuskan berkehidupan bersama manusia. Pada scene berikutnya, Helena mengantar Klaatu ke tengah hutan. Sesampainya di hutan, Klaatu langsung keluar begitu saja dari dalam mobil dan berjalan menuju ke tengah hutan. Namun, diam-diam Helena mengikutinya, dan ketika dia sampai di tengah hutan, inilah yang dia lihat. Ada bulatan cahaya lain yang muncul dari dalam rawa, yang ternyata bulatan itu menyambung antara satu bulatan dengan bulatan lain di seluruh dunia. Seluruh organisme, baik hewan, tumbuhan, masuk ke dalam bulatan itu. Bulatan itu fungsinya hampir seperti bahtera Nabi Nuh, yang menyelamatkan spesies-spesies makhluk hidup untuk bisa berlanjut keberadaannya di dunia yang baru nanti. Melihat semua itu, Helena berlari kembali ke Jacob. Namun, mereka melihat bulatan cahaya itu terbang ke angkasa. Ternyata tak hanya di tempat itu. Di semua tempat bulatan-bulatan itu muncul dan terbang ke angkasa. Tak lama setelahnya, Klaatu muncul dan meminta Helena mengantarnya ke pusat kota. Namun mereka sedikit berdebat mengenai rencana alien itu. Helena mencoba membujuk Klaatu untuk merubah rencana koloninya, tapi Klaatu tetap bersikeras dengan rencana koloninya. Meskipun sebenarnya dia pun tidak ingin melakukan itu. Tiba-tiba mobil polisi datang. Polisi itu mencoba menangkap Klaatu, dan yang terjadi,
Jacob yang melihat hal itu marah dan memukul-mukul Klaatu karena membuat polisi itu tewas. Akan tetapi Klaatu ternyata belum selesai. Lalu yang dilakukan Klaatu, polisi itu kembali hidup dengan obat yang dia miliki. Lalu Helena kembali mencoba membujuk Klaatu untuk membatalkan rencana koloninya. Tapi Klaatu bersikeras karena dia sebelumnya sudah berbicara dengan menteri yang sikapnya seperti itu. Dia menganggap menteri adalah pemimpin manusia, hingga dia berpikiran jika manusia tidak akan bisa berubah. Helena terus mencoba meyakinkan Klaatu dan membawanya ke suatu tempat. Di sisi lain, makhluk raksasa seperti robot yang sebelumnya ada di taman kota dipindahkan ke markas militer. Di sana mereka mencoba membongkar robot raksasa itu. Mereka mencoba mengebor robot itu dengan bor yang terbuat dari berlian yang amat sangat kuat. Namun bor itu rusak karena robot itu memiliki lapisan yang begitu kuat. Dan ternyata dalam bor itu sudah menyebar serangga hitam yang kuat berasal dari robot raksasa tadi. Mereka membelah diri dengan begitu cepat. Kembali ke Helena, dia membawa Klaatu ke rumah seorang penerima Nobel. Di sana, sang penerima Nobel yang tidak disebutkan namanya itu mencoba bernegosiasi dengan Klaatu. Sama halnya dengan koloni Klaatu yang pernah hampir musnah karena ulah mereka, sang penerima Nobel itu menjelaskan seperti itulah juga manusia. Manusia juga akan berubah ketika mereka berada pada titik paling terpuruk dalam hidupnya. Dia juga mengatakan jika ini adalah saat di mana manusia berada pada momen-momen tersebut, momen di mana manusia akan segera menemukan jawaban untuk berubah. Akan tetapi 3 helikopter datang ke tempat itu. Entah bagaimana helikopter itu bisa melacak Helena dan akhirnya mereka melarikan diri ke tengah hutan dan membawa Jacob juga. Namun tiba-tiba ternyata helikopter itu datang karena Jacob yang memberikan informasinya. Dia beranggapan jika alien itu harus dihentikan. Dan tiba-tiba Helena dibawa pergi dan hanya tersisa Klaatu serta Jacob. Helikopter yang tersisa berusaha menembak, namun yang dilakukan Klaatu, kedua helikopter itu pun jatuh. Jacob berusaha lari dari Klaatu, namun ketika sampai di jembatan, dia hampir terjatuh. Tapi Klaatu menyelamatkannya. Sejak itulah Jacob pun sadar jika Klaatu tak seburuk yang dia pikirkan. Dan karena itu juga Klaatu menyadari jika manusia juga bisa berubah. Lalu Klaatu membawa Jacob bersamanya. Di satu sisi, Helena dibawa ke markas dan sedang bernego dengan Bu Menteri. Bu Menteri berencana menyerang Klaatu, namun Helena mengajukan diri untuk merubah pandangan Klaatu. Dia akan berusaha membujuk Klaatu untuk merubah rencana koloninya. Dia merasa Klaatu percaya dengan dirinya. Namun Bu Menteri seperti menolak karena dia merasa situasi sudah dalam kendali militer. Kembali ke tempat robot tadi. Di sana seorang teknisi sudah selesai memperbaiki bornya. Namun dia melihat bor yang sebelumnya sudah rusak dan hampir habis karena dimakan serangga hitam tadi. Dan bahkan serangga itu masuk ke tubuh sang teknisi lalu membuatnya mimisan dan pingsan. Di sisi lain, ternyata penahan robot raksasa itu juga dimakan oleh serangga hingga habis. Bahkan kaca yang melindungi ruang kontrol pun juga. Seketika mereka membakar robot itu dengan suhu yang amat sangat panas. Namun robot itu pun tetap utuh dan justru inilah yang terjadi. Robot itu berubah menjadi kumpulan serangga kecil dan keluar dari markas serta menghancurkan semuanya yang ada. Tak hanya itu, serangga robot itu pun terus berjalan melumat semua yang dia lewati, lalu terus terbang menuju ke pusat kota, menuju ke bulatan cahaya yang paling besar.
Di sisi lain, akhirnya Bu Menteri sadar jika semua di luar kendalinya. Dia menemui Helena dan memasrahkan semuanya kepada Helena. Akhirnya, dengan didampingi Michael, mereka menuju ke Klaatu dan Jacob. Di satu sisi, Jacob masuk ke sebuah gubuk tua dan mencoba menelpon Helena dari sana. Klaatu pun juga berbicara dengan Helena. Dia mengatakan kepada Helena jika dia harus pergi ke kota. Lalu mereka pun janjian di suatu tempat untuk bertemu. Tempat itu adalah makam ayah Jacob. Klaatu melihat Jacob dan Helena yang menangis di atas makam ayahnya Jacob. Dia merasakan sesuatu yang berbeda dari Helena. Sesuatu yang bagus yang bisa merubah pikirannya untuk berusaha mencoba menghentikan koloninya. Akan tetapi, serangga itu sudah hampir mencapai pusat kota. Klaatu harus bisa berada di bulatan cahaya untuk bisa bernegosiasi dengan koloninya. Lalu mereka bersama-sama bergegas menuju pusat kota, tempat di mana bulatan cahaya yang paling besar berada. Di sisi lain, Bu Menteri mendapat perintah dari Presiden untuk melakukan sesuatu. We have to get to the sphere. Ternyata, Bu Menteri diminta menyerang bulatan cahaya dan juga Klaatu. Namun serangannya tak berdampak apapun pada bulatan cahaya. Dan sekarang, serangganya bahkan sudah berada di sekitar bulatan cahaya. Helena dan Jacob berlindung di sebuah terowongan. Namun ternyata serangga itu sudah masuk ke tubuh Jacob dan juga Helena. Helena memohon Klaatu untuk menyelamatkan Jacob. Dan yang dilakukan Klaatu, Helena dan Jacob pun selamat. Lalu Klaatu berjalan menuju ke bulatan cahaya dan berusaha menghentikan koloninya. Setelah Klaatu menyentuh bulatan itu, serangga yang ada berjatuhan dan sistem kelistrikan yang ada di bumi seluruhnya padam. Bahkan jam tangan pun ikut mati. Klaatu berhasil menghentikan rencana koloninya. Dia kembali menyatu ke dalam bulatan cahaya lalu pergi meninggalkan bumi. Dan berakhirlah sudah petualangan Helena dan Jacob untuk menyelamatkan bumi. Wah, ini film yang sangat keren guys. Grafiknya, CGI-nya, jalan ceritanya, semuanya menarik dan tidak terprediksi. Latar dan suasananya pun membawa kita seperti ikut merasakan ketakutan akan datangnya kehancuran itu. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk kalian tonton guys. Saya hampir tidak punya kesan negatif terhadap film ini. Oh iya guys, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini hingga akhir. Saya harap bagi kalian yang belum subscribe, sudilah menekan tombol subscribe-nya agar kami makin bersemangat membuat konten-konten alur cerita film untuk menghibur kalian semua. Jika konten kali ini menurut kalian sangat menghibur, tolong berikan like-nya ya, dan juga share ke teman, kerabat, dan juga sosial media kalian, agar mereka juga bisa terhibur dan menikmati konten ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next content and bye.